Semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Saya ini ketua MPIZ. Saya cukup menelpon 10 nomor 1000 akan turun di sini. Laskar akan turun di sini 1000. Dengan hanya menelpon 10 nomor. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Jadi ini berantak. Ya. Nah sekarang, apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala tidak terjadi perang dengan orang-orang kafir ini? Dengan mereka catat ini, belum tentu ada ustaz yang berani ungkap ini di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 4, "Fa'idza laqitumul ladzina kafaru fadarbul riqab." Laskar Islam, siapkan pasukannya, habisi mereka, siap tidak? Takbir! 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 Aparatur sipil negara ASN lingkup kota Parepare diduga menyebar provokasi dan penghasutan. Setelah viral di media sosial, sejumlah ormas melaporkan ASN tersebut karena mengancam kedamaian. Dengan berapi-api, terduga ASN berinisial FN ini begitu semangat saat berbicara di depan puluhan warga. Namun dalam video berdurasi 1 menit itu, FN diduga melakukan provokasi dan menghasut warga untuk berperang. Akibat video tersebut, sejumlah organisasi masyarakat akhirnya melaporkan FN atas dugaan provokasi dan penghasutan. Aksi tersebut dinilai dapat mengancam kerukunan dan kedamaian di kota Parepare di tengah masa kampanye Pilkada 2024. Sepakat untuk melaporkan agar Fahri Nusantara ini diberikan efek jera dan bisa ditangkap segera karena ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini sudah damai, tapi gara-gara satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat perang dan sebagainya, akhirnya kami merasa perlu untuk melaporkan. Provokasi dan penghasutan itu diduga dilakukan ASN yang bertugas di Dinas Perhubungan Kota Parepare. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM atau BKPSDM Kota Parepare akan memeriksa FN terkait dugaan provokasi yang dilakukan. Kadis Perhubungan sudah menginformasikan bahwa atasan langsung Fahri ini telah menyampaikan surat untuk pemeriksaan kepada yang bersangkutan sesuai proses 7 hari ke depan setelah diterimanya surat dari atasan langsung. Ada potensi untuk dilakukan sanksi pemecatan. Kita lihat dulu berita acara pemeriksaannya dari atasan langsung, potensinya itu bisa. Penghasutan itu diduga terkait penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Beberapa hari sebelumnya, terduga ASN itu sempat mengkoordinir massa untuk menyatakan penolakan pembangunan. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang ngapain. Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Bentrokan massa Front Pembela Islam dengan aparat polisian terjadi di depan gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Bentrokan terjadi saat massa FPI yang berunjuk rasa menolak Ahok menjadi gubernur mencoba untuk masuk ke dalam gedung.
Aksi saling lempar batu antara pengunjuk rasa dengan petugas berlangsung di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, tepatnya di depan gedung DPRD. Untuk membubarkan massa, petugas beberapa kali melepaskan tembakan gas air mata. Gagal masuk ke gedung Dewan, massa kemudian bergerak menuju kantor Gubernur Jalan Medan Merdeka Selatan. Di sini bentrokan juga kembali pecah, tembakan gas air mata petugas dibalas dengan lemparan batu dari massa. Massa akhirnya bubar setelah gagal menembus barisan petugas kepolisian. 4 orang diamankan polisi, sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 serta sejumlah fasilitas umum rusak pasca bentrokan ini. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrol-ngobrol, kok malah jadi kita yang ngobrol-ngobrol, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah. Tidak usah ragu-ragu. Cadeti saja semuanya siapa yang pernah ikut demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Pemirsa, sejumlah penolakan kedatangan Rizik Syihab terjadi di berbagai daerah. Penolakan pun sempat diwarnai kericuhan di kota Karawang. Ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut atau peristiwa tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam, yang memang Laskar Pembela Islam merestui sebagian laskarnya untuk bergabung sebagai salah satu elemen di komando Laskar Islam. Tapi Anda menyesali juga kejadian itu, Habib? Pusat Front Pembela Islam tidak pernah mengirimkan laskar, karena laskar punya pimpinan sendiri, punya panglima sendiri, punya aturan organisasi sendiri. Habib Rizik, nah, Anda jadi kalau Gus Dur mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar, dia tidak tahu apa-apa. Oke, baik Habib, dan Anda menyesali perbuatan yang terjadi kemarin? FPI, saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya Habib, dan saya ingatkan Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru pulang dari Baik Habib, kita akan lanjut. Inilah detik-detik kericuhan yang terjadi antar dua kelompok massa di Jalan Ahmad Yani Karawang, atau tepatnya di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Massa Kerakyatan Anti Makar Jawa Barat berniat melakukan aksi penolakan pelanggaran protokol kesehatan di depan kantor Bupati Karawang. Mereka juga berniat menyerukan penolakan segala bentuk kegiatan yang melibatkan jumlah massa besar yang melanggar protokol kesehatan. Namun kericuhan dipicu setelah terjadi pengusiran oleh massa FPI yang datang. Dan kami dari FPI Karawang, pecinta Habib Rizik Karawang, merasa bahwasannya kalau tema tersebut kurang pas gitu. Katanya Habib Rizik itu katanya apa? Kan anti makar dan sebagainya. Habib Rizik makarnya di mana kayak gitu. Kan selama ini kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan makar gitu. Cintailah bangsamu seperti engkau mencintai. Berbeda di Kota Solo, Jawa Tengah, aksi penolakan Rizik Syihab yang dilaksanakan oleh Aliansi Warga Kota Solo dibubarkan polisi. Aksi penolakan puluhan warga ini tidak mengantongi izin berunjuk rasa di tengah pandemi. Kami sampaikan kepada Korlapnya bahwa kegiatan-kegiatan kerumunan seperti ini sangat rentan terhadap penyebaran virus COVID secara masif. Tadi kami berikan kesempatan satu menit untuk membubarkan diri, atau kita akan bubarkan paksa.
Kapolresta menambahkan salah satu tugas TNI dan Polri untuk menekan tingginya angka persebaran virus COVID-19. Sementara di Desa Walangsanga, Pemalang, Jawa Tengah, sejumlah petugas Brimopolda Jawa Tengah menertibkan baliho bergambar Rizik Syihab. Petugas sudah berkoordinasi dengan jajaran musyawarah pimpinan kecamatan dan pemerintah desa, sehingga penertiban berlangsung kondusif. Langkah persuasif dilakukan agar menekan aksi kerumunan massa dan mencegah penularan virus corona lebih meluas. Tidak pakai saja. Tentukan saja. Kapan dan di mana perannya? Tidak saya tidak akan pimpin perannya. Tidak lihat siapa menang. Ya, kita ketika pokok ini pare-pare. Saya ini ketua FPI. Laskar akan turun di sini 1000. Kesal karena aksi yang dilakukan masa Front Pembela Islam atau FPI di depan gedung DPRD DKI Jakarta yang mengakibatkan kemacetan panjang, seorang pengendara wanita dipukuli sejumlah massa FPI. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan tolak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta, ratusan orang dari Front Pembela Islam menggelar aksi di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Namun aksi damai ini dinodai oleh sejumlah massa FPI yang menyerang seorang pengendara motor yang kesal karena aksi yang dilakukan FPI mengakibatkan kemacetan panjang. Pengendara motor yang merupakan seorang wanita ini habis menjadi bulan-bulanan masa FPI. Beruntung wanita ini diselamatkan oleh salah satu anggota FPI yang mengetahui bahwa pengendara tersebut adalah seorang wanita. Proses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Pondok Pesantren Darus Sholihin di Puger, Jember, Jawa Timur sore tadi diserang sekelompok massa. Tidak hanya membakar 3 sepeda motor, massa yang menggunakan pakaian serba putih juga merusak sejumlah sepeda motor lainnya. Massa kemudian bergerak masuk dan merusak masjid yang berada di pondok pesantren yang beraliran Syiah ini. Kaca masjid dan sejumlah peralatan lainnya hancur berantakan. Penyerbuan juga mengakibatkan satu orang, yakni Eko Mardi, tewas dengan luka bacokan di kepalanya. Namun sejauh ini polisi belum bersedia memberikan keterangan tentang penyerbuan ini. Aksi aneh ini terjadi tidak lama setelah bentrokan yang terjadi antara polisi dengan jamaah pondok pesantren Darus Sholihin. Mereka marah karena polisi memblokir jalan yang akan dilalui pawai anak-anak jamaah Darus Sholihin. Hingga kini kondisi di kawasan Puger, Jember, Jawa Timur masih mencekam. Sejumlah aparat dari kepolisian dan TNI terus disiagakan. Beberapa jam sebelum penyerbuan massa ke pondok pesantren Darus Sholihin, kaum Syiah mengamuk dan menyerang polisi yang memblokir jalan yang akan dilalui pawai anak-anak kaum Syiah. Menggunakan batu, kayu, dan berbagai benda keras lainnya, mereka menyerang polisi dan menjebol barikade polisi. Kalah jumlah, polisi pun kocar-kacir dan mundur. Bentrokan ini merupakan buntut dari penolakan izin pawai anak-anak karena dinilai mengganggu Kamtibmas.
Majelis Ulama Jember beberapa waktu lalu menyatakan Pondok Pesantren Darus Sholihin mendekati aliran Syiah. Sementara di Jawa Timur sendiri, berdasarkan keputusan gubernur, aliran Syiah dinyatakan sesat. Demo tolak tenaga kerja asing ilegal di Bekasi, Jawa Barat berakhir bentrok. Massa marah karena dihalangi petugas keamanan saat akan menuju ke kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Islam ini tidak terima saat aksi mereka dihalangi oleh petugas keamanan. Bentrokan mereda saat massa akhirnya diperbolehkan untuk melintasi menuju ke kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam aksinya mereka menuntut anggota DPRD Bekasi untuk mengambil sikap tegas mengenai keberadaan tenaga kerja asing yang terlibat dalam pembangunan apartemen di kawasan Bekasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Unjuk rasa Ormas Front Pembela Islam atau FPI di Garut, Jawa Barat berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa emosi karena permintaan bertemu Bupati Garut untuk menyampaikan aspirasi tidak ditanggapi. Meski dijaga ketat aparat keamanan, massa Front Pembela Islam memaksa masuk kantor Pemkab Garut hingga kedua pihak terlibat kericuan. Polisi menghalau FPI yang mencoba merangsek masuk kantor Pemkab setelah keinginan bertemu Bupati Garut tidak ditanggapi. Massa hanya bisa menyampaikan aspirasi melalui orasi di luar halaman kantor Pemkab Garut, dan FPI meminta Pemkab Garut menutup tempat-tempat hiburan malam dan melarang peredaran miras jelang bulan Ramadan.